Menteri Keuangan Sri Mulyani optimistis perekonomian Indonesia di kuartal keempat tahun ini dapat tumbuh di atas 5%. Sang bendahara negara menilai, konsumsi rumah tangga yang menjadi penyumbang terbesar produk domestik bruto dari sisi pengeluaran diperkirakan tumbuh memuaskan. Menurut Sri Mulyani, sinyal kebangkitan konsumsi rumah tangga terlihat dari data Mandiri Spending Index. Aktivitas investasi juga diprediksi meningkat, seiring meningkatnya impor bahan baku dan penolong serta barang modal. Ditambah lagi, konsumsi listrik industri dan bisnis pun menunjukkan pertumbuhan yang tinggi. Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada akhir November 2021 turun drastis menjadi 3,63% terhadap produk domestik bruto atau PDB dibandingkan posisi November 2020 yang mencapai 5,73% terhadap PDB. Pemerintah mencatatkan defisit APBN pada akhir November 2021 mencapai 611 triliun rupiah. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan defisit kali ini lebih baik dibanding periode yang sama tahun lalu atau turun 31% secara tahunan. Sang bendahara negara menyebut terjadi perbaikan dari kesehatan APBN sehingga bisa menjadi instrumen yang diandalkan dalam situasi apapun. Mengecilnya defisit kas negara juga disebut Sri Mulyani sebagai gambaran pemulihan ekonomi Indonesia. Tak hanya itu, pemulihan ekonomi tanah air menurut Kementerian Keuangan juga tergambar dari penerimaan pajak hingga November yang mencapai 1.082,6 triliun rupiah atau tumbuh 17% secara tahunan. Capaian pajak hingga November ini mencapai 88% dari target APBN. Bank Indonesia resmi meluncurkan layanan BI Fast pada 21 Desember 2021. Pada BI Fast tahap pertama ini, ada 21 bank partisipan yang meliputi 18 bank umum konvensional dan 4 unit usaha syariah. Dengan peluncuran BI Fast, Bank Indonesia ingin mewujudkan biaya transfer bank yang murah bagi nasabah, yakni Rp2.500 per transaksi. BI memastikan pada pekan keempat Januari 2022 juga ada peluncuran layanan BI Fast tahap 2 dengan tambahan sejumlah partisipan bank baik konvensional dan syariah. Selain itu, Bank Indonesia memastikan akan mengembangkan layanan BI Fast lebih luas. Rinciannya, usai fokus ke aspek kredit transfer, secara bertahap BI akan mendorong pengembangan layanan BI Fast ke aspek bulk kredit, direct debit, hingga request for payment. Laos kini memiliki kereta cepat pertama di kawasan Asia Tenggara, namun kereta sepanjang 414 km ini merupakan hasil patungan usaha dan utang dengan China yang merupakan bagian dari Belt and Road Initiative. Namun kereta cepat dengan total investasi senilai 6 miliar dolar AS atau sekitar 82 triliun rupiah ini memberikan kekhawatiran. Asian Development Bank Institute menilai Laos dirasa memiliki pasar yang sangat kecil untuk membangun sebuah kereta cepat. Bila memang proyek ini tidak menghasilkan keuntungan yang ditargetkan, pajak tambahan mungkin akan dibebankan kepada masyarakat untuk membayar utang ini. Hal senada juga dikatakan EIData, sebuah laboratorium penelitian di Universitas William and Mary, Amerika Serikat, yang menyebutkan bahwa Laos memiliki utang tersembunyi kepada China dengan pembentukan usaha patungan kereta cepat kedua negara. Utang tersembunyi ini akan muncul bila proyek ini tidak seperti yang ditargetkan dengan nilai taksiran 3,5 miliar dolar AS. Produsen pesawat asal Amerika Serikat, Boeing, berencana untuk ekspansi ke dunia virtual Metaverse dengan menciptakan pesawat di dunia Metaverse. Dikutip dari Reuters, rencana ini menjadi proyek strategis Boeing dalam mendesain, memproduksi, dan melayani penerbangan di dunia digital. Rencananya proyek ini akan dibangun dalam 2 tahun ke depan. Boeing akan menginvestasikan dana sebesar 15 miliar dolar atau setara 214 triliun rupiah untuk pengembangan proyek di dunia Metaverse. Pesawat berbentuk 3D itu akan dihubungkan dengan headset HoloLens buatan Microsoft yang harganya mencapai 3.500 dolar Amerika Serikat atau setara 50 juta rupiah. Selain Boeing, raksasa aviasi lainnya, Airbus juga berencana ekspansi ke Metaverse. CEO Airbus, Guillaume Faury mengatakan saat ini sudah memiliki rencana baru untuk membuat pesawat virtual. Perusahaan berencana menggunakan sistem produksi baru dan mengutilisasi penggunaan data untuk memperkuat sistem industrial perusahaan.